Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nazar Salsabila dari jurusan D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi kulit. Seperti yang kalian ketahui, kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan paling luas. Lapisan kulit dibagi menjadi 3 bagian, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang pertama, epidermis. Epidermis tersusun dari jaringan pipih berlapis dan sel keratinosit. Fungsinya untuk menjaga kelembapan dan menghindari patogen. Epidermis dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, stratum corneum atau lapisan tanduk, terdiri dari sel-sel keratin yang mati. Lapisan sel mati ini yang selalu mengelupas supaya kulit lebih halus. Yang kedua, stratum lucidum atau lapisan bening, terletak di bagian bawah stratum corneum, terdiri dari sel putih yang tembus cahaya. Biasanya terletak di telapak tangan dan telapak kaki. Yang ketiga, stratum granulosum atau lapisan berbutir. Granula sendiri artinya butir. Lapisan ini adalah lapisan kulit berpigmen yang menghasilkan lemak. Yang keempat, stratum spinosum atau stratum malpighi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal. Terdapat sel Langerhans. Lapisan ini memproduksi keratin. Keratin merupakan protein yang tidak larut air. Fungsinya untuk menjaga kelembapan kulit. Yang kelima, stratum basal. Stratum basal adalah lapisan epidermis yang paling dalam. Letaknya menempel dengan dermis. Terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Melanin berfungsi untuk mewarnai kulit dan rambut. Semakin banyak melanin, semakin gelap warnanya. Fungsi lain dari melanin adalah menyerap sinar ultraviolet atau UV, mencegah kerusakan DNA, dan membantu mencegah kanker kulit. Yang kedua, lapisan dermis. Lapisan dermis terletak di bagian bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Berisi 3 jenis jaringan, yaitu kolagen dan serat elastis, otot, saraf. Di lapisan dermis ini terdapat sensor yang dinamakan sensor aparatus. Fungsinya untuk merasakan sentuhan, tekanan, temperatur, dan nyeri. Lapisan dermis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, pars papilar, merupakan bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Yang kedua, pars retikular, banyak mengandung jaringan ikat, folikel rambut, pembuluh darah, saraf, dan kolagen. Lebih tebal daripada pars papilar dan letaknya menyatu dengan hipodermis. Yang ketiga, lapisan subkutis atau hipodermis, merupakan kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel-sel lemak disebut panniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Dalam lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf, tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Tebal tipisnya jaringan lemak tidak sama tergantung pada lokasinya. Di perut dapat mencapai ketebalan 3 cm. Kuku merupakan lempengan keratin mati yang dibentuk oleh sel-sel epidermis matriks kuku. Fungsinya melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf. Kulit di bawah kuku terdapat banyak pembuluh darah kapiler yang memiliki suplai darah kuat sehingga menimbulkan warna kemerah-merahan.
Bagian-bagian kuku. Yang pertama, matriks kuku. Yang kedua, dinding kuku. Yang ketiga, dasar kuku. Yang keempat, alur kuku. Yang kelima, akar kuku. Keenam, lempeng kuku. Ketujuh, lunula. Kedelapan, eponychium. Kesembilan, hyponychium. Fungsi kulit yang pertama, fungsi proteksi, menjaga bagian dalam tubuh, misalnya tekanan, gesekan, dan tarikan. Gangguan kimiawi, contohnya lisol, karbol, asam, dan alkali kuat. Gangguan yang bersifat panas, contohnya radiasi, sengatan UV, dan gangguan infeksi luar seperti kuman, bakteri, dan jamur. Yang kedua, fungsi absorpsi. Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan, dan benda padat, tapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap. Permeabilitas kulit terhadap oksigen, karbon dioksida, dan uap air memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada fungsi respirasi. Yang ketiga, fungsi ekskresi, mengeluarkan zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh, contohnya keringat dan urin. Yang keempat, fungsi persepsi, yaitu dapat merasakan rangsangan. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik. Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan Ruffini, terhadap dingin diperankan oleh badan Krause, terhadap perabaan diperankan oleh badan taktil Meissner, terhadap tekanan diperankan oleh badan Vater-Pacini. Yang kelima, berfungsi mengatur suhu tubuh. Keenam, membentuk pigmen. Ketujuh, mengatur keseimbangan air. Dan yang kedelapan, berfungsi sebagai metabolisme.